wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Mulyati. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 11 Pulau Taliabu yang terletak di Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Dato Karama Palu dengan nomor peserta PPG 820888000075, NIM PPG 2417000469. Pada hari ini, Rabu 29 Januari 2025, saya akan melakukan perekaman video praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas UGIT dengan mengambil materi sumber hukum Islam di kelas 10 fase E. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kalian diberikan kesempatan dan kesehatan mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa dulu. Ketua kelas silakan pimpin teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Doa selesai. Ya, hari ini kalian sudah membaca doa. Jadi sebelum kita lagi melanjut pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak, Ibu Guru mau absen dulu. Siapa yang tidak mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Desi, Hadir, Bu. Baby, Hadir, Bu. Utmaina, Hadir, Bu. Mila, Hadir, Bu. Fauzan, Esti, Hadir, Bu. Risma, Hadir, Bu. Marsha, Hadir, Bu. Kasdi, Bu. Fadil, Syahrini, Hadir, Bu. Dini. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kalian semua hadir sehingga mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, anak-anakku sekalian, Ibu Guru masih mau tanya, siapa yang masih mengingat pelajaran minggu lalu? Yaitu P5, Bu. Oh ya, P5. Hari ini kita akan lanjut pelajaran, tapi Ibu Guru mau dulu fokus di pada gambar di atas. Coba perhatikan pada gambar di atas. Coba perhatikan gambar apa ini di atas, anak-anak? Al-Quran. Jadi materi hari ini kita akan mempelajari yang berhubungan pada gambar di atas adalah tentang sumber hukum Islam. Tetapi sebelum Ibu Guru menjelaskan secara rinci, Ibu Guru menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Memahami sumber
hukum Islam. Jadi guru lagi lanjut. Jadi sumber hukum Islam adalah rujukan untuk mengambil keputusan dalam menghukumi suatu perbuatan dengan cara yang dibenarkan syariat Islam. Sumber hukum Islam yang disepakati sebagian ulama ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma dan qiyas. Kita lanjut lagi. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u atau yaqra'u, berarti bacaan atau dibaca. Secara istilah Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang diriwayatkan dengan cara mutawatir, ditulis secara mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya itu berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk umat manusia. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, sehingga permasalahan harus merujuk dan berdoman kepada Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat pada Al-Quran menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah akidah. Jadi akidah atau keimanan. Akidah adalah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal gaib yang terangkum dalam rukun iman. Rukun iman ini ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada nabi dan rasul. 4 iman kepada akhir. 6 iman kepada qada dan qadir. Syariah. Jadi para ulama ini mengelompokkan hukum yang terdapat pada Al-Quran menjadi 3. Yang kedua adalah syariah atau ibadah. Jadi syariah atau ibadah adalah hukum ini mengatur tentang cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Sang Khalik, yaitu siapa Sang Khalik kita? Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ibadah mahdah, ataupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan gairu mahdah. Yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti. Akhlak dan budi pekerti yaitu berupa tuntunan bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia dan akhlak terhadap makhluk Allah yang lainnya. Jadi sumber hukumnya yang ke Islam yang kedua adalah hadis. Hadis itu menurut secara bahasa adalah perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya jika suatu perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran adalah hadis. Berikut adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu mempunyai fungsi terhadap Al-Quran, yaitu menjelaskan Al-Quran yang bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang terakhir, menetapkan hukum-hukum baru. Hadis ditinjau dari segi perawinya dibagi dalam 3 bagian. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan banyak perawi dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak terdapat dusta. Kedua, hadis masyhur berdasarkan hadis dari segi perawinya. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih dan tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian
banyak nabi sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan satu atau lebih orang perawinya sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Bila dilihat dari segi kualitas, orang yang meriwayatkan hadis pada hadis ahad terbagi empat macam. Hadis sahih, pertama hadis sahih. Jadi hadis sahih ini apa? Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya sangat bersambung, yang hadis sahih yang diriwayatkan yang adil, kuat hafalannya dan tajam penelitiannya. Sanadnya bersambung pada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan. Dengan riwayat yang lebih terpercaya, hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum Islam dalam ibadah. Dua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan para perawinya yang adil, tapi kurang hafalannya, sanadnya bersambung dan tidak cacat dan tidak bertentangan sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal wudu. Adalah hadis yang bukan dari Rasulullah SAW, dan hadis ini dikatakan sebagai hadis palsu dan bukan dikatakan sebagai landasan hukum. Dan hadisnya ini sifatnya tertolak. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad, usul fikih dan kaidah fikih secara dalam. 4. Memahami persoalan ijma. 5. Memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Dasar hukum ijtihad diantaranya Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran surat An-Nisa ayat 105. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sedangkan menurut istilah bias adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian dari yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Karena ada persamaan bilat antara keduanya, kejadian tersebut mempersamakan hukum. Bir, narkoba, dan khamar adalah kesamaan bilat yang yaitu sama-sama memabukkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibu guru ini sudah menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sekarang ibu guru mau tanya, apa yang ibu guru tadi jelaskan ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti? Siapa? Sudah paham semua? Nah, kalau begitu selanjutnya kita ice breaking dulu supaya ada menambahkan rasa semangat dan motivasi kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tepuk konsentrasi. Ini asik. Yes. Sekarang tugasnya kalian sekarang ini kita akan membagi kelompok. Jadi pembagian kelompok ini ada 3. Pertama, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi setiap kelompok ini, coba perhatikan di atas. Tugas kelompok 1. Ini tugas kelompok 1 kasusnya. Dengan ada pertanyaannya. Setelah itu, setiap kelompok setelah menjawab pertanyaan dari kasus 1, kalian mempresentasikan. Jadi setiap kelompok itu mempresentasikan. Jadi menjawab dulu pertanyaan dari apa yang guru berikan. Setelah itu mempresentasikan. Jadi ini tugas kelompok 1. Ini tugas kelompok 2. Ini tugas kelompok 3. Jadi ibu guru bagikan LKPD. Dan kalian semua mendiskusikan dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Jadi ada yang kurang mengerti bisa bertanya.
searching di Google atau cari mana saja atau cari buku. Semua buka HP-nya cari di Google, cari searching di internet. Ini kalian mau membaca dulu, cermati apa temanya. Setelah kelompok 2 jawaban Ini soalnya sudah selesai semua? sudah belum? Ya sekarang cuma kita fokuskan kelompok 2 dengan kelompok 3. Perhatikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan menjawab pertanyaan dan jawaban yaitu Mila, Ina, sama Kausan. Yang akan menjawab pertanyaan kasus 1 yaitu Mila dengan pertanyaan dan jawaban yaitu Mila, Ina, sama Kausan. Yang akan menjawab pertanyaan kasus 1 yaitu Mila, dengan itu dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hal satu yaitu tentang identifikasi sumber hukum Islam yang relevan untuk menjawab masalah ini yaitu Al-Quran, hadis dan ijma qiyas. Adapun yaitu hukumnya yaitu Al-Quran. Adapun di dalam Al-Quran yaitu sebagai sumber utama memberikan prinsip umum tentang aktivitas manusia, termasuk dalam muamalah, interaksi sosial dan timbangan beberapa ayat yang relevan. Dalam Al-Quran tersebut ada yang namanya larangan mengumpulkan harta secara sia-sia, adapun larangan memakan harta dengan cara batil. Yang kedua adapun hadis. Dalam hadis juga memberikan pedoman dalam nilai kegiatan yang bermanfaat atau tidak beberapa hadis yang relevan. Adapun yaitu kegiatan yang tidak bermanfaat, adapun larangan berjudi. Adapun yang ketiga, poin ketiga yaitu ijma ulama. Dalam ijma ulama seperti game online dengan mikrotransaksi, ijma atau kesepakatan para ulama dalam memberikan panduan tambahan beberapa poin yang sering disepakati dalam hukum Islam. Adapun prinsipnya itu prinsip maqasid al-syariah atau tujuan syariat. Adapun keadaan fikih dan adapun juga pendekatan kontemporer berdasarkan sumber hukum Islam tersebut. Ulama kontemporer biasanya menggunakan pendekatan istinbat hukum atau panggilan hukum untuk menilai isu-isu seperti game online dengan mikrosanksi beberapa kriteria utama yang dijadikan acuan. Adapun pertanyaannya itu, apakah permainan tersebut mengandung unsur yang dilarang? Ya, unsur perjudian, riba atau zahar sangat dilarang dalam agama Islam. Adapun bagaimana dampaknya terhadap individu jika mikrotransisi menimbulkan kegiatan pemborosan atau kerugian finansial, hal itu dapat dianggap merugikan. Adapun tujuan dari mikrotransisi tersebut, apakah itu hanya untuk hiburan yang profesional atau digunakan untuk hal yang melainkan kewajiban. Baik, yang akan menjawab soal nomor 2 yaitu Ina, dan itu kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Cari dalil atau prinsip hukum Islam yang mendukung keputusan. Prinsip dasar dalam muamalah. Prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu
kecuali ada dalil yang mengubah yang mengharamkannya. 2. Larangan perjudian. Adapun larangan perjudian yaitu 1. Ada resiko kehilangan harta, ada harapan untuk mendapatkan perbuatan secara tidak pasti. 3. Larangan israf. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya borosan adalah itu sebagian setan. Prinsip al-sahiyah adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri apapun orang lain. 6. Aktivitas yang tidak melainkan kewajiban. Hak Allah adalah diberikan hak tumbuhnya juga perlu diperhatikan, dan hak kekeluargaan juga harus diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IWAKAN mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan akan dibacakan pertanyaan nomor 1 yaitu Desi, pertanyaan nomor 2 yaitu Marsa, pertanyaan nomor 3 yaitu Asik. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan tentang jelaskan bagaimana penggunaan hikmat dalam kias dalam menentukan hukum zakat untuk penghasilan digital. Penggunaan hikmat dalam menentukan hukum zakat penghasilan digital. Hikmat adalah kesepakatan para ulama pada suatu masa tertentu mengenai hukum suatu permasalahan berdasarkan dalil-dalil syariat. Dalam konteks zakat penghasilan digital, hikmat digunakan untuk 1. Menyepakati kaidah umum zakat penghasilan. 2. Melanjutkan tradisi hikmat umumnya. Penggunaan kias dalam menentukan hukum zakat penghasilan digital. Kias adalah metode analogi untuk menetapkan hukum berdasarkan kesamaan nilai atau sebab hukum. Dengan kasus yang sudah ada dalam Al-Quran atau hadis, dalam zakat penghasilan digital, kias dilakukan dengan 1. Menganalogikan dengan zakat emas dan perak. 2. Menggunakan zakat hasil bumi sebagai acuan. 3. Memperhatikan nilai kemaslahatan. Contoh penerapan hikmat dalam kias dalam zakat penghasilan digital. 1. Nisab. 2. Kadar zakat. 3. Hasil pengeluaran. Baik, saya akan membacakan pertanyaan nomor 2. Dalil yang mendasari kewajiban zakat dalam penghasilan. Dalil dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 267, kedua surah Taubah ayat 103, 3 surah Al-Baqarah ayat 219. Dalil dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2 hadis riwayat Abu Daud. 3 hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ijma dan qiyas dibagi menjadi 2, yaitu ijma ulama, 2 qiyas. Baik, saya akan membaca soal nomor 3. Berikan panduan perhitungan zakat bagi Fatimah berdasarkan sumber hukum Islam. Dalil yang mendukung panduan ini: Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Itulah tadi hasil kerja kelompok kami. Apakah dari kelompok lain yang akan memberikan pertanyaan? Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1, Apakah kelompok 3 yang memberikan pertanyaan? Tidak. Oke, kelompok 2.
kelompok 1, yaitu apa itu zakat. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat adalah suatu kewajiban untuk memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti orang miskin, anak yatim, dan lain-lain. Kelompok 1 puas. Ya, ada apa kelompok 3 tidak. Baik, saya mengakhiri presentasi dari teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu dari kelompok kedua? Sekarang perhatikan dulu. Kita duduk konsentrasi dulu, masing-masing di tempat duduknya. Untuk konsentrasi dulu. Berdiri. Gabung konsentrasi. Asik-asik. Sekarang yang masing-masing dulu lagi. Dari apa yang kalian hari ini Ibu Guru jelaskan dan kalian presentasikan, saya mau tanya, apakah yang kalian bisa ungkapkan atau rincikan dari materi yang tadi Ibu Guru jelaskan tentang sumber hukum Islam? Apa yang kalian ambil dari yang bisa kalian mengerti tentang apa? Tentang prinsip dasar dalam muamalah atau larangan perjudian atau manisir. Ya, sumber hukum Islam dalam Al-Quran itu melarang untuk hukum perjudian. Jadi Ibu Guru untuk sekian pertemuan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.